Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Gebiar, gebiar, pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Tidak terasa, sudah lebih dari 1 tahun lamanya kita hidup berdampingan dengan ancaman yang tak kasat mata. Seluruh dunia gempar, tak kurang dari 4,5 juta jiwa berguguran, merenggang nyawa. Indonesia pun kondisinya tak lebih baik. Kemerosotan terjadi di berbagai sektor. Pembangunan mengalami kemunduran. Utang negara membengkak hingga ribuan triliun jumlahnya. Namun sangat disayangkan, banyak di antara kita ibarat acuh tak acuh. Ancaman ini hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini? Apakah masyarakat yang tak taat dengan aturan dan ketetapan? Ataukah pemerintah yang tak sungguh-sungguh mengayomi rakyatnya? Serta bagaimanakah solusi atas permasalahan ini? Untuk itu, izinkan saya, Resi Ramadanti, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang, menyampaikan gagasan-gagasan dan action plan dalam sebuah pidato yang berjudul mengokohkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tanah air. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, beribu-ribu budaya, serta beribu-ribu bahasa. Namun kita bersatu dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Perbedaan tidak seharusnya membuat kita merasa terpecah belah, namun dengan adanya perbedaan, menjadikan negara kita menjadi negara yang kaya. Penonton sekalian dimanapun Anda berada, di sisi lain, kita tengah dihadapkan dengan berbagai tekanan berat sebagai dampak dari pandemi. Masalah yang pertama adalah di sektor perekonomian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, laju kumulatif perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07%. 2,07% bukanlah angka yang kecil, saudaraku. Angka ini menggiring jutaan masyarakat, membuat saudara-saudara kita kehilangan mata pencaharian. Tak kurang dari 50.000 karyawan terkena PHK, dan tak kurang dari 3 juta UMKM mengalami kebangkrutan. Sungguh 2,07% yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain, permasalahan di bidang pendidikan juga tak dapat diabaikan. Aktivitas belajar dan mengajar tidak dapat berlangsung secara maksimal. Dimulai dari permasalahan internet, banyak tenaga pendidik yang buta akan teknologi, banyak di antara peserta didik yang tidak memiliki akses akan gawai dan komputer, yang pada akhirnya ilmu pengetahuan tidak tersalurkan dan tidak diterima secara efektif. Bahkan, penelitian terbaru oleh UNICEF dan UNESCO pada tanggal 28 Maret lalu didapatkan fakta bahwa sebanyak 124 juta anak di seluruh dunia mengalami kehilangan kemampuan membaca.
Sungguh fenomena yang menyayat hati. Saudara-saudaraku sekalian, berdasarkan fenomena tersebut, seharusnya semangat kebersamaan kita, semangat gotong royong, semangat persatuan dan kesatuan di antara kita menjadi semakin erat. Seperti halnya yang dilakukan pemuda-pemuda terdahulu. Mereka dengan gigih, dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun sayang seribu sayang, semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat persatuan dan kesatuan yang sudah diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 terasa semakin lama semakin berkurang. Hal ini dapat kita lihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita saat ini. Begitu banyak di antara kita yang seringkali tak patuh akan protokol kesehatan, yang dengan egoisnya berkerumun, berkumpul tanpa urgensi yang jelas. Padahal kita tahu betul bahwa 139 juta saudara-saudara kita tak mampu bertahan melawan wabah ini. 4,17 juta saudara kita tengah mati-matian bertahan melawan virus yang terus bermutasi. Ditambah lagi, kebijakan masif pemerintah dianggap belum efektif menyelesaikan masalah kita pada saat ini. Dan yang paling menyedihkan saudaraku, bantuan-bantuan sosial yang seharusnya diterima, dinikmati oleh rakyat yang tak berdaya, dibabat habis oleh pemerintahan atas sana yang berdasi dan berpakaian rapi. Kemana perginya rasa kebersamaan dan gotong royong? Kemana perginya rasa persaudaraan? Kemana perginya rasa persatuan dan kesatuan bangsa? Dewan juri yang saya hormati, penonton sekalian dimanapun Anda berada. Memang inilah yang terjadi di negara kita. Tapi kita belum terlambat. Kita belum terlambat sama sekali. Kita masih memiliki ribuan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lampau. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang, tidak dapat dilakukan oleh 1-2 golongan saja. Baik itu pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan, maupun kita, masyarakat, rakyat Indonesia sebagai penyelaksana kebijakan tersebut harus bersama-sama bergandengan tangan memikirkan solusi atas pandemi ini. Beberapa aksi nyata yang dapat kita lakukan antara lain: memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam tiap sendi-sendi kehidupan. Selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Menyampingkan egoisme untuk berkumpul dan berkerumun tanpa tujuan yang jelas. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Selalu menjaga tali persaudaraan dengan menghargai perbedaan yang ada dan bertumpu pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang paling penting, selalu awasi jalannya roda pemerintahan agar tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan memikirkan solusi atas masalah COVID-19 ini. Kita bersama-sama berusaha untuk mengakhiri wabah ini. Hal tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dengan menghargai perbedaan yang ada, selalu menanamkan nilai-nilai positif, rajin memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, rajin mengedukasi masyarakat yang belum paham akan bahayanya pandemi ini, saling menjaga komunikasi antar sesama, tidak melakukan rasisme, dan selalu menjaga tali silaturahmi antar sesama kita.
Dengan demikian, sesama kita akan merasa dihargai dan dihormati, yang pada akhirnya akan memperkokoh semangat gotong royong dan kebersamaan. Apabila kesadaran akan gotong royong sudah terjalin, maka persatuan akan terbentuk dengan sendirinya. Apabila kita sudah bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh. Dan apabila bangsa kita sudah kokoh, maka segala permasalahan, baik yang paling pelik sekalipun, dengan mudah akan bisa kita atasi. Bersatulah anak negeriku, jayalah Indonesiaku. Terakhir, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, dalam lubuk hati yang paling dalam, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan pandemi ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang lebih dahulu berpulang karena wabah ini. Semoga mereka ditempatkan di sisi terbaik dalam genggaman Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.